Agenda politik 5 tahunan di Nusa Tenggara Timur akan semakin asyik dengan kehadiran sosok yang satu ini. Pria kelahiran Kefamenanu, Timur Tengah Utara ini banyak yang mendorong maju sebagai calon gubernur. Dia adalah Franciscus Goh, sosok serba bisa yang berhasil menjadi pengusaha di Jakarta, tapi tidak pernah lupa pada tanah kelahirannya. Alumni Lemhanas Angkatan 49 ini telah berkiprah untuk masyarakat NTT jauh sebelum namanya santer disebut banyak pihak sebagai salah satu kandidat potensial calon gubernur NTT. Franz Goh melalui Yayasan Felix Maria Goh yang didirikan untuk meneruskan keteladanan dan kiprah kedua orang tuanya telah memberi banyak karya tanpa sorot publisitas. Kedua orang tuanya yang memiliki toko 9 jaya di Kefamenanu berhasil mendidik 15 anaknya menjadi pribadi sukses yang tetap menaruh perhatian kepada sesama. Ketua Kamajaya Business Club Universitas Atmajaya ini dikenal religius dan dekat dengan tokoh agama. Franz Goh senantiasa mendukung kegiatan gereja tanpa sepengetahuan orang lain. Ia juga selalu menyelenggarakan misa sebelum memulai sebuah kegiatan ataupun misa dalam peringatan kegiatan perusahaan. Berkat yang ia terima tak berhenti pada dirinya saja. Ia terus berbagi sebagai wujud syukur kepada setiap orang yang membutuhkan. Melalui FMG, kiprah Franz Goh terus memberikan arti bagi masyarakat NTT. Santunan ke panti asuhan, bakti sosial, dukungan kegiatan gereja, perbaikan rumah ibadah, dan lain sebagainya adalah sebagian kecil dari upaya Franz Goh untuk berbagi berkat kepada sesama. Founder GMT Property ini dikenal dekat tidak hanya di kalangan umat Katolik saja. Franz Goh pun dikenal dekat tokoh agama Islam. Ia bisa berdiskusi dan terbuka dengan semua kalangan agama tanpa pandang bulu. Sebagai lulusan dari 2 kampus ternama, Franz Goh memiliki gelar sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada dan sarjana teknik sipil dari Universitas Atmajaya. 2 ilmu tersebut mempengaruhi perjalanan karirnya hingga dikenal sebagai pengusaha sukses di Jakarta. Franz Goh tidak hanya mendirikan usaha di bidang properti saja. Lini bisnisnya juga merambah ke bidang kesehatan, agrowisata, dan berbagai karya lain yang membuka lapangan kerja bagi ribuan orang yang bekerja di bawah naungan GMT Property Group. Tangan dingin Franz Goh dan kepekaannya dalam membaca peluang bisnis menjadikan berbagai usaha yang dibukanya maju pesat. Dia bisa menyulap lahan kosong seluas 3 hektar menjadi lahan agrowisata. Nara Kupu Village yang merupakan integrasi dari kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang dikenal sebagai tempat agrowisata. Kawasan ini menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar yang diberdayakan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Di NTT sendiri, karya Franz Goh telah menggerakkan roda perekonomian masyarakat dengan pendirian Hypermart, Lipo Plaza Kupang, dan Rumah Sakit Siloam Hospital Kupang. Misi Franz Goh untuk memajukan NTT dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya terbukti telah menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kupang lebih maju dari sebelumnya. Jejaring dan pengalamannya sebagai pengusaha menjadikan Franz Goh memiliki visi kuat dalam membangun NTT. Rakyat cerdas dan ASN kuat disebutnya merupakan kunci dalam membangun NTT sejahtera. Langkah Franz Goh sebagai salah satu ikon perubahan bukanlah wacana semata. Langkah Franz Goh dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan telah banyak dirasakan manfaatnya. Ia memberi beasiswa, mengadakan pelatihan vokasi, membentuk tim Raja Wali, menjadi orang tua asuh, dan sebagainya. Jejak Franz di dunia pendidikan tidak hanya sampai di situ. Ia juga mendukung pembangunan sekolah, memberi bantuan buku, pelatihan kepada guru, dan sebagainya. Franz memperhatikan seluruh aspek permasalahan yang ada di NTT. Sebagai pemerhati ketenaga kerjaan, Franz Goh menaruh perhatian penuh pada kasus perdagangan orang yang marak di NTT. Rendahnya tingkat pendidikan berimbas pada perekonomian masyarakat NTT. Iming-iming penghasilan tinggi dalam waktu singkat tanpa syarat pendidikan tinggi telah menjebak banyak korban perdagangan orang di NTT. Demi mencegah perdagangan orang di NTT, Franz Goh menginisiasi gerakan Bajaga atau Baku Jaga yang dijalankan oleh masyarakat setempat, utamanya pemuda milenial. Bajaga bertujuan untuk saling menjaga warga masyarakat, utamanya bahaya perdagangan orang. Lini Bajaga dimulai dari lingkup RT dan RW
untuk memastikan orang keluar masuk lingkungan seperti halnya penjaga keamanan. Selain itu, Bajaga juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik perdagangan orang. Semboyan Mari Katong Baku Jaga menggelorakan semangat menjaga budaya, warga, dan ketertiban masyarakat NTT. Franciscus Go dinilai banyak kalangan sebagai sosok yang lengkap dalam mewujudkan NTT sejahtera. Dukungan dari berbagai kalangan terus mengalir kepadanya. Deklarasi untuk mengusung Franciscus sebagai calon gubernur NTT seakan menjadi jawaban dari kerinduan masyarakat NTT terhadap sosok ideal pemimpin seperti Franciscus Go.